Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Dinda Toknadara, mahasiswi psikologi semester 7 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai model dan metode pelatihan. Sebelum masuk pada materi, apakah pelatihan itu? Pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Model pelatihan terdapat dua jenis, yaitu model-model pelatihan yang berdasarkan kebutuhan pelatihan dan model-model pelatihan berdasarkan proses serta materi latihan. Ada model-model pelatihan yang berdasarkan kebutuhan pelatihan terdiri dari 3, yaitu model induktif, model deduktif, dan model klasik. Model induktif. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau kebutuhan belajar dalam pelatihan yang dirasakan langsung oleh peserta pelatihan. Berikut langkah-langkah pelaksanaan model pelatihan induktif. Yang pertama, pengukuran kemampuan peserta latihan. 2. Pengelompokan kemampuan dalam kawasan program pelatihan. 3. Membandingkan kemampuan peserta dengan materi pelatihan. 4. Menetapkan kesenjangan kemampuan keterampilan. 5. Mengembangkan proses pelatihan. 6. Melaksanakan pelatihan. 7. Penilaian. Model deduktif. Model pelatihan ini dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan pelatihan untuk peserta pelatihan yang memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasinya dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta pelatihan. Hasil identifikasi dibutuhkan untuk keseluruhan peserta pelatihan yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Langkah-langkah identifikasi kebutuhan belajar dalam pelatihan model ini dilakukan secara massal kepada 3 pihak sasaran, yaitu yang pertama, keluarga peserta pelatihan atau anggota masyarakat lain yang berkepentingan dengan pelatihan. Kedua, pelaksana dan pengelola pelatihan. 3. Peserta pelatihan. Model klasik. Model klasik ini ditujukan untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta pelatihan. Langkah-langkah kegiatan pada metode klasik ini yaitu 1. Mengidentifikasi kemampuan pada tujuan pelatihan. 2. Mengidentifikasikan kemampuan peserta pelatihan. 3. Menetapkan kesenjangan kebutuhan pelatihan. 4. Mengembangkan program pelatihan. 5. Melaksanakan kegiatan pelatihan. 6. Penilaian. Sedangkan pada model-model pelatihan berdasarkan proses dan materi latihan, terdapat beberapa ahli yang berpendapat, yaitu sebagai berikut. Model latihan keterampilan kerja atau skill training for the job. Model latihan ini dikembangkan oleh Louis Chancy. Model ini mencakup 4 langkah yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pelatihan. Yang pertama, mengkaji alasan dan menetapkan program latihan. Kedua, merancang tahapan pelaksanaan latihan. Ketiga, memilih sajian yang efektif. Keempat, melaksanakan dan menilai hasil latihan. Model pengembangan strategi latihan yang dikembangkan oleh Otto dan Glaser. Model ini terdiri atas 5 langkah, yaitu pertama, menganalisis masalah latihan.
Kedua, merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan latihan. Ketiga, memilih bahan latihan, media belajar, metode, dan teknik latihan. Keempat, menyusun kurikulum dan unit serta topik latihan. Kelima, menilai hasil latihan. Model latihan lainnya yang dikembangkan oleh Center for International Education, University of Massachusetts. Model latihan ini terdapat 9 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan, sumber-sumber, dan kemungkinan hambatan. Kedua, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus latihan. 3. Menyusun dan mengembangkan alat penilaian awal atau pretest dan alat penilaian akhir atau post-test peserta latihan. Keempat, menyusun urutan kegiatan latihan dan mengembangkan bahan belajar. 5. Melatih para pelatih dan staf program latihan. 6. Melakukan penilaian awal terhadap peserta latihan. 7. Melaksanakan program latihan. 8. Melakukan penilaian akhir terhadap peserta latihan. 9. Melakukan penilaian program latihan dan memberikan umpan balik. Metode pelatihan. On the job training. On the job training adalah suatu proses yang terorganisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja, dan sikap karyawan. Berikut metode on the job training. Yang pertama, pelatihan instruksi kerja, yaitu karyawan langsung belajar menjalankan pekerjaannya saat ini. 2. Rotasi jabatan, yaitu karyawan berpindah-pindah dari satu jabatan ke jabatan lainnya. 3. Magang dan coaching. Dengan magang, karyawan belajar pada karyawan lain yang lebih berpengalaman. Kemudian, coaching mirip dengan magang karena seorang coach berusaha memberi contoh untuk ditiru karyawan yang sedang dilatihnya. Off the job training. Off the job training adalah pelatihan yang berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan rutin. Berikut metode off the job training. Pertama, ceramah dan presentasi video. 2. Vestibule training. 3. Role playing dan behavior modeling. 4. Studi kasus. 5. Simulasi. 6. Belajar mandiri dan pembelajaran terprogram. Demikian penjelasan dari saya mengenai model dan bentuk pelatihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.